Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Ariana Winedar dari kelas 11 akuntansi 1, nomor absen 17. Jadi, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan Accurate Offline dengan menggunakan persiapan mahir atau metode import data. Simak videonya lebih lanjut yuk. Oke, yang paling pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat data perusahaan baru. Selanjutnya kita klik titik 3, lalu pilih PC ini. Untuk lokasi penyimpanannya saya menggunakan di drive C. Bagi kalian yang memiliki drive D bisa dimasukkan di drive D. Langkah selanjutnya yaitu membuat folder baru dengan mengetik gambar folder berwarna kuning di atas, lalu kalian ketikkan nama folder baru yang ingin kalian tambahkan. Karena di sini saya sudah memiliki folder yang bernama One Cut Salon Persiapan Mahir, maka saya akan menggunakan folder ini. Kalian ketik nama file sesuai dengan data perusahaan yang ingin kalian masukkan di dalam Accurate Offline. Di sini saya menggunakan data transaksi milik perusahaan One Cut Salon. Klik OK. Di bagian ini, ketik kata kunci sesuai dengan di kolom pengguna yaitu supervisor, dapat kalian salin lalu tempel pada kolom kata kunci. Untuk percobaan kali ini, kita akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Lalu kita klik lanjut. Kita klik persiapan mahir karena kita akan menggunakan metode import data. Di bagian mata uang dan info perusahaan, terdapat kolom yang berisi nama, nilai tukar, tipe nilai tukar, negara, dan juga simbol. Untuk nama diisikan rupiah, nilai tukar diisikan 1, untuk tipe nilai tukar akan mengikuti nilai tukar, untuk negaranya diisi Indonesia, dan simbolnya yaitu rupiah atau Rp. Selanjutnya, kalian isi nama perusahaan, alamat, tanggal mulai atau tutup buku, tahun fiskal, dan default periode sesuai dengan data perusahaan yang ingin kalian masukkan. Untuk kolom di bawah default periode hingga mata uang default bisa kalian kosongi. Selanjutnya, kalian isi nomor seri faktur pajak hingga KLU SPT sesuai dengan data perusahaan yang kalian gunakan. Pada bagian akun-akun dan daftar lain, untuk kolom nomor akun, kalian sisakan opening balance equity, dan untuk retained earning, kalian ganti laba ditahan. Untuk akun-akun yang tidak perlu disisakan, maka dapat kalian hapus. Di bawah terdapat tulisan akun default untuk. Di sebelahnya terdapat tulisan ekuitas saldo awal. Ekuitas saldo awal dapat kalian pilih akun opening balance equity. Klik di sini untuk import dari berkas. Bisa kalian ketik. Lalu untuk memilih data yang ingin kalian gunakan, bisa mengetik di bagian bentuk gambar seperti folder. Lalu kalian pilih tempat kalian menaruh file tersebut. Pilih nama folder yang kalian gunakan. Lalu untuk mengimpor data, kalian ubah dulu formatnya menjadi Excel. Pilih tabel 1 daftar akun. Klik buka. Untuk menampilkannya dapat kalian klik ambil data. Di bagian kolom paling atas terdapat nomor akun, nama akun, hingga akun induk dapat kalian hapus. Saatnya untuk mengisi definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Misalnya nomor akun berarti diisi nomor akun, nama akun diisi nama akun, dan seterusnya. Di bagian tipe akun, kalian akan diminta untuk mendefinisikan setiap nama akun sesuai dengan definisi masing-masing. Misalnya kas atau bank, maka definisinya adalah kas atau bank, dan seterusnya.
Jika semua data sudah terisikan dengan benar, maka kalian dapat mengklik import data. Di bagian ini, kalian isikan pembayaran di muka penjualan dengan uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian dengan uang muka pembelian, diskon penjualan dengan potongan penjualan, laba rugi terrealisir dan laba rugi tak terrealisir kalian isikan dengan beban lain-lain. Untuk syarat pembayarannya, di sini saya mengikuti data perusahaan yang diminta yaitu COD dan juga net 30. Untuk net 30, jatuh temponya bisa kalian ketik 30 hari. Nanti untuk namanya akan berubah net 30. Sekarang ke bagian pajak. Di sini kalian klik tambah. Untuk namanya isikan dengan PPN. Persen nilai kalian isikan dengan 10. Kodenya T. Keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai. Untuk akun penjualannya pilih PPN keluaran. Dan untuk akun pembeliannya pilih PPN masukan. Untuk tipe pelanggannya yaitu umum dan metode pengirimannya diisi sepeda motor. Sekarang di menu pelanggan. Untuk langkah-langkahnya masih sama di saat kalian masukkan daftar akun. Nah, pada bagian ini tulisan syaratnya ikut masuk pada data sumber. Maka dari itu yang harus kita lakukan menghapus nama-nama yang paling atas yang ada di kolom bagian data sumber. Mulai dari no pelanggan hingga pajak. Isi kembali definisi kolom bagian syarat, lalu masukkan definisi kolom dari net 30 dan juga COD. Sekarang ke bagian pemasok. Untuk langkah-langkah mengimpor data sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya yang telah kita lakukan. Pada bagian proyek dan daftar departemen tidak perlu diisi. Pada gudang dan juga kategori barang juga tidak perlu diisi. Pada bagian akun default barang, persediaan diisi persediaan, penjualan diisi penjualan, retur penjualan diisi retur penjualan, diskon barang penjualan diisi potongan penjualan, akun barang pengiriman diisi barang terkirim, harga pokok penjualan diisi harga pokok penjualan, retur pembelian diisi persediaan, akun biaya diisi beban lain-lain, akun barang belum tertagih diisi barang belum tertagih. Untuk akun default pesanan pembeli dikosongi saja. Untuk metode biaya disesuaikan dengan data perusahaan. Karena data perusahaan meminta untuk menggunakan metode rata-rata, maka saya pilih metode rata-rata atau average. Untuk bagian informasi barang diisi dengan metode impor sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya.
Untuk bagian tipe aset tetap kena pajak, di sini saya isi manual karena perusahaan tidak memberi file untuk mengimpor data tipe aset tetap kena pajak. Saya melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara manual pada tipe aset tetap, karena perusahaan tidak memberi file untuk mengimpor tipe aset tetap. Pada bagian daftar aktiva tetap, di sini saya menggunakan metode impor data, karena saya memiliki data atau file dari daftar aktiva tetap. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang telah kita lakukan di sebelumnya. Nah, ini merupakan neraca percobaan antara debit dan juga kreditnya sudah balance, yaitu sebesar 1.295 juta rupiah. Ini merupakan akhir dari proses persiapan singkat accurate dengan menggunakan metode impor atau persiapan mahir. Selanjutnya, kita mulai untuk memasukkan transaksi dari data yang telah kita pilih. Di sini saya menggunakan data OneCard Salon. Sebelum lanjut ke transaksi, jangan lupa untuk melakukan proses akhir bulan. Untuk letaknya yaitu berada di menu aktivitas, lalu ke periodik, selanjutnya klik proses akhir bulan. Selanjutnya isi bulan dengan bulan Desember dan juga tahunnya yaitu 2014 sesuai dengan data OneCard Salon. Selanjutnya jangan lupa untuk membuat jurnal yaitu opening balance equity dan laba ditahan. Tujuannya agar neraca kita dapat balance atau seimbang. Untuk di debit, letakkan akun opening balance equity, dan untuk di kredit yaitu akun laba ditahan, kedua-duanya sebesar 830 juta rupiah. Selanjutnya, lakukan pengecekan pada bagian daftar laporan ke buku besar, lalu pilih neraca saldo klasik untuk memeriksa apakah saldo antara debit dan kredit sudah seimbang atau balance. Gunakan periode per 31 Desember 2014 sesuai dengan data yang ada. Dapat dilihat di sini saldo antara debit dan juga kreditnya sudah seimbang, yaitu sebesar 1.295 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu mulai masukkan transaksi yang ada pada data. Baik, di sini kita lihat untuk transaksi yang pertama yaitu pembelian perlengkapan salon. Maka untuk pembelian perlengkapan salon masuknya yaitu di kas bank, lalu pembayaran. Masukkan kolom-kolom yang masih kosong sesuai dengan data yang ada pada transaksi tersebut. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu ke transaksi yang kedua. Di sini menunjukkan
pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Maka masuknya tetap sama, yaitu di kas bank, lalu klik pembayaran. Isi kolom yang masih kosong sesuai data transaksi yang ada. Jika data sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu pesanan penjualan dari Rudy Salon. Maka masuknya yaitu di penjualan, lalu pesanan penjualan. Isikan kolom yang kosong sesuai data pada transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi keempat. Di sini terdapat pengiriman pesanan penjualan. Masuknya yaitu di penjualan, lalu pengiriman pesanan. Isi kolom yang kosong sesuai data transaksi yang ada. Di sini untuk memilih pesanan, bisa diklik pilih pesanan, lalu centang SO15001. Karena di sini Rudy Salon menginginkan pengiriman barang krim dan juga lulur mandi susu sebesar 25 per itemnya, maka kita kurangi jadi 25 atau setengah dari 50. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu faktur penjualan dari pelanggan umum. Maka klik penjualan, lalu faktur penjualan. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah pelanggan umum ini langsung membayar secara tunai atau secara kredit. Karena di sini diketahui bahwa pelanggan umum melakukan pembayaran secara tunai, maka kita dapat klik bayar. Lalu dapat kalian isi kolom-kolom yang masih kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, maka dapat diklik simpan dan tutup. Nah, di sini diketahui bahwa pesanan dari pelanggan umum telah dibayar secara tunai. Maka untuk faktur penjual yang telah kita isi sebelumnya akan ada tulisan paid berwarna biru, yang artinya sudah terbayarkan atau sudah dibayar. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pengiriman pesanan oleh Rudy Salon. Di sini dia menginginkan pengiriman pesanan setengah dari pesanan yang belum terkirimkan. Maka dari itu kita dapat mengklik penjualan lalu pilih pengiriman pesanan. Isi kolom yang kosong sesuai transaksi yang ada. Langsung saja pilih pesanan, lalu checklist pesanan SO15001, maka nanti akan muncul sisa dari pesanan yang belum kita kirimkan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu faktur penjualan oleh Rudy Salon. Masih sama, yaitu masuk ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Isikan kolom yang kosong sesuai transaksi yang ada.
Langsung saja klik pilih pengiriman, centang dua-duanya, lalu klik OK. Klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu penerimaan penjualan. Di sini masuk pada menu penjualan, lalu penerimaan penjualan. Isi kolom yang kosong sesuai pada transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pembayaran listrik dan air. Di sini masuk pada menu kas bank, lalu pilih pembayaran. Isi kolom sesuai transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu pesanan pembelian kepada perusahaan Pantene sebesar Rp7.040.000. Maka masuknya yaitu di pembelian, lalu pesanan pembelian. Isi kolom yang kosong sesuai transaksi yang ada. Jangan lupa untuk mengisikan pajak di saat menemukan transaksi, entah itu penjualan maupun pembelian. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi selanjutnya, yaitu faktur pembelian. Nah, perusahaan One Cut Salon ini ternyata membayar uang muka sebesar Rp2.500.000 kepada perusahaan Pantene. Maka dari itu yang kita lakukan yaitu membuka kembali pesanan pembelian, lalu klik panah ke arah kiri untuk melihat transaksi yang telah kita masukkan sebelumnya. Klik uang muka pada bagian atas, lalu isikan kolom yang masih kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Ganti unit price dengan total uang muka yang ingin dibayarkan. Kita lihat pada transaksi selanjutnya. Ternyata di saat setelah kita memasukkan jumlah uang muka yang kita bayarkan, kita klik bayar pemasok untuk melanjutkan pembayaran kepada Pantene. Isi kolom yang masih kosong sesuai transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu terdapat penerimaan barang atas barang yang telah dikirimkan oleh Pantene kepada One Cut Salon. Di sini masuk ke menu pembelian, lalu ke penerimaan barang. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Jika sudah terisi semua, klik simpan dan tutup. Apabila muncul notifikasi seperti ini, maka klik OK. Lalu pergi ke menu persiapan, pilih preferensi. Lalu pilih pembelian, pilih akun harga pokok penjualan. Lalu klik simpan dan tutup kembali.
Lanjut ke transaksi yang selanjutnya, yaitu faktur pembelian. Di sini masuk ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Di sini langsung saja pilih penerimaan barang, lalu centang penerimaan barang. Klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu bukti memorial. Di sini One Cut Salon membuka jasa baru yaitu pedicure dan manicure. Maka dari itu, pergi ke menu daftar, lalu klik barang dan jasa. Klik baru, lalu isikan nomor barang sesuai dengan transaksi yang ada. Jangan lupa untuk memilih servis karena ini merupakan suatu jasa. Lalu untuk keterangannya yaitu disesuaikan juga dengan transaksi. Pergi ke menu penjualan atau pembelian dan masukkan harga jasa. Lalu masukkan kode pajak. Lakukan pengisian yang sama pada jasa manicure. Klik perbarui agar jasa yang baru saja kita tambahkan bisa muncul. Transaksi yang selanjutnya yaitu faktur penjualan, yaitu masuk ke menu penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Kita lihat apakah pelanggan umum membayar secara tunai. Ternyata pelanggan umum membayar secara tunai. Maka dari itu kita klik bayar. Lalu isikan kolom yang kosong sesuai data yang ada. Transaksi selanjutnya yaitu pesanan penjualan oleh Hasami Salon. Berarti di sini masuk ke menu penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Di sini diketahui bahwa Hasami Salon melakukan pesanan penjualan dengan membayar uang muka sebesar 6 juta rupiah. Maka dari itu, klik uang muka, lalu ganti unit price dengan total uang muka yang ingin dibayarkan oleh Hasami Salon. Jika sudah terisi, klik bayar. Lalu isikan kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Jika sudah semua, maka simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu pengiriman pesanan yang dipesan oleh Hasami Salon. Di sini masuk ke menu penjualan, lalu ke pengiriman pesanan. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Transaksi yang selanjutnya yaitu faktur penjualan. Maka masuk ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Isikan kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Transaksi yang selanjutnya yaitu retur penjualan. Maka dari itu di sini menunya masih sama yaitu penjualan, lalu pilih retur penjualan. Hasami Salon ingin mengembalikan krim bat sebanyak 5 botol karena alasannya barang tersebut cacat dan tidak dapat dijual. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada.
Transaksi yang selanjutnya yaitu faktur penjualan. Maka dari itu di sini menunya yaitu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Isikan kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Di sini terdapat bukti memorial yang berisikan membuat paket lengkap yang terdiri dari 1 botol krim bat, 3 botol vitamin rambut, dan 2 botol lulur mandi susu. Total harga paket lengkapnya yaitu sebesar Rp200.000. Di sini masuk pada menu persediaan, lalu pilih grup. Isikan nomor grup sesuai pada data transaksi. Lalu untuk keterangannya di sini paket lengkap. Harga jualnya yaitu sebesar Rp200.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu bukti memorial. Di sini One Cut Salon menerima rekening koran dari Bank Mega yang berisikan pendapatan bunga sebesar Rp3.200.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp560.000. Untuk pendapatan bunga, klik menu kas bank, lalu pilih penerimaan. Untuk beban administrasi bank, pilih kas bank, lalu ke pembayaran. Transaksi yang selanjutnya yaitu diketahui bahwa One Cut Salon ingin menyesuaikan persediaannya dengan mengeluarkan barang yang dikembalikan oleh Hasami Salon sebesar 5 botol krim bat. Untuk menyesuaikannya yaitu di menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Transaksi yang selanjutnya yaitu manajer memutuskan untuk menaikkan harga barang dan jasa sebesar 5%. Di sini masuk pada menu persediaan lalu set harga penjualan. Untuk kolom yang ini diisi dengan biaya aktual agar nanti saat barang dan jasanya disesuaikan dapat berubah harganya, yaitu harganya akan menjadi bertambah. Nah, seperti ini. Transaksi yang selanjutnya yaitu perusahaan One Cut Salon membayar gaji karyawan per Januari 2015. Di sini masuk pada menu kas bank lalu pilih pembayaran. Isi kolom yang kosong sesuai dengan transaksi yang ada. Transaksi yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian.
Di sini kita harus mengetahui apakah perusahaan One Cut Salon ini lebih bayar atau kurang bayar. Lalu mencari PPN masukan dan mencari PPN keluaran. Mencarinya pada laporan, daftar laporan, lalu laporan pajak Indonesia, pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Di sini masukkan per tanggal 1 Januari 2015. Lalu klik OK. Di sini langsung masukkan akunnya ke dalam buku besar, lalu bukti jurnal umum. Letakkan PPN kurang bayar karena tadi tercatat bahwa kita kurang bayar. Letakkan PPN kurang bayar di bagian debit, lalu fade in di bagian debit, dan untuk fade out di bagian kredit sesuai nominal masing-masing akunnya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti PPN kurang atau lebih bayar tadi dengan melihatnya di laporan pajak Indonesia, melihat PPN masukannya berapa dan juga PPN keluarannya berapa. Lalu jangan lupa untuk memasukkan di bagian jurnal umum. Untuk fade in di debit dan untuk fade out di kredit sebesar nominalnya masing-masing. Transaksi yang terakhir yaitu melakukan jurnal penyesuaian penyusutan gedung. Di sini tetap sama buku besar lalu bukti jurnal umum. Untuk akun yang di debit yaitu beban penyusutan gedung, dan untuk akun yang di kredit yaitu akumulasi penyusutan gedung sebesar 5 juta. Langkah yang paling terakhir yaitu mengecek laporan keseluruhan jurnal, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan neraca. Di sini kalian dapat melihatnya di menu laporan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dan langkah-langkah mengerjakan kasus One Cut Salon dengan menggunakan persiapan mahir atau metode import data. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.